Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengoperasian bentuk aljabar. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu yang merupakan pengenalan dari aljabar untuk kelas 7 SMP. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan. Langsung saja kita ke contohnya. Contohnya jumlahkan 2x plus 3y plus 4, 2x plus 3y plus 4 dengan 3x plus 5y plus 6, 3x plus 5y plus 6. Supaya mudah, kita susun menjadi satu pernyataan terlebih dahulu, yaitu x plus 3y plus 4 ditambah 3x plus 5y plus 6. Nah, ini sudah kita susun menjadi satu pernyataan. Mudahnya bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar aljabar, maka ketika menemukan soal seperti ini, yang pertama dilakukan adalah mencari variabel yang sama atau sejenis. Di sini kita identifikasikan 2x memiliki variabel yang sama dengan 3x karena sama-sama memiliki variabel x. Kemudian ada variabel y. Variabel y sejenis dengan variabel 5y. Jika kita sudah menemukan variabel yang sama, maka kita susun kembali dengan mengelompokkan variabel yang sama yang tadi kita identifikasi. Seperti ini kita susun. Jadi 2x plus 3x, 2x ditambah 3x memiliki variabel yang sama, yaitu x. Kemudian variabel y di sini ada 3y, kita jumlahkan dengan variabel y selanjutnya, yaitu 5y. Kemudian kita jumlahkan lagi yang terakhir, ini tidak memiliki variabel, kemarin kita sebut dengan konstanta. Kita jumlahkan dan kita kelompokkan 4 tambah 6. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya hanya menjumlahkan nilai yang berada di depan variabelnya. Ini variabel x, sudah sama variabel x nya, tinggal kita jumlahkan nilai yang berada di depan variabel, itu 2 dan 3. Berarti hasilnya 5x ditambah untuk variabel y 3 ditambah 5, berarti 8y. Ini untuk konstanta, tinggal kita jumlahkan karena tidak memiliki variabel, yaitu 4 tambah 6 itu 10. Dan ini hasilnya dari penjumlahan
aljabar tersebut. Kemudian kita beralih ke pengurangan. Langsung ya kita ke contoh soalnya. Kurangkan X plus 1 dengan 3X plus 8. Caranya bersama seperti tadi, kita susun dalam satu pernyataan terlebih dahulu, yaitu X plus 1 dikurang. Nah, bedanya kalau untuk pengurangan kita pergunakan tanda dalam kurung agar tidak terjadi kesalahan. Nanti kita lihat kenapa. 3X plus 8. Jadi bukan begini ya. Bukan X plus 1 dikurang 3X plus 8. Ini salah. Bukan seperti itu. Tadi yang benar ini. Kalau mau dijabarkan pernyataan ini, kalau mau dijabarkan jadi seperti ini bentuk umumnya. X plus 1 dikurang 3X dikurang 8. Tahu kan hasilnya seperti ini merupakan penjabaran dari sifat distributif. Kita jabarkan satu-satu dulu. Pernyataan awalnya X plus 1 dikurang 3X plus 8. Ini kita tulis sama yang depan, tinggal yang tanda kurung kita menggunakan sifat distributif atau penyebaran. Jadi caranya seperti ini, minus dikali 3X, jadi min 3X, kemudian minus dikali 8, jadi min 8. Ini merupakan bentuk umumnya. Nah, ini jadi semakin mudah, tinggal sama caranya seperti yang tadi. Variabel yang sama kita kelompokkan. Ini ada X min 3X, kemudian ditambahkan dengan 1 konstantanya 1 dan 8, jadi 1 dikurang 8. Hasilnya ini karena di depan variabel X ini tidak ada angkanya atau nilainya, maka ini adalah nilainya 1. Jadi 1 dikurang 3, hasilnya min 2X. Kemudian 1 dikurang 8, 1 kurang 8 min 7. Nah, min 7. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pengurangan bentuk aljabar adalah cara menyusun pernyataannya. Dikurangkan X plus 1 dengan 3X plus 8. Kita susun X plus 1 dikurang dalam kurung 3X plus 8. Bukan yang tadi ya, bukan X plus 1 dikurang 3X plus 8 tanpa tanda kurung, karena nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian kita akan membahas mengenai perkalian bentuk aljabar. Perkalian. Kita pergunakan sifatnya. Misalnya ini ada X plus A dikalikan dengan X plus B. Jadi dalam
perkalian bentuk aljabar kita menggunakan sifat distributif, artinya penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Caranya seperti ini. Ini ada dua suku X dan A, jadi setiap suku ini harus dikalikan dengan masing-masing anggota suku dari pengali di sebelahnya. Nah, jadi menjadi X kuadrat, karena X dikalikan X jadi X kuadrat ditambah ini X dikalikan B menjadi BX. Kemudian kita ke suku A. Suku A juga seperti itu. A dikalikan dengan X, kemudian A dikalikan dengan B. A dikali X ditambah AX, kemudian A ditambah B, A kali B maksudnya, jadi AB. Ini adalah rumus dasarnya. Kemudian kita langsung ke contoh. Misalnya ada soal X plus 10 dikali X plus 3. Kita pergunakan sifat yang tadi ya, perkalian tadi, jadi X dikali X menjadi X kuadrat, X dikalikan dengan 3 jadi 3X. Kemudian yang 10 dikali X 10X, kemudian 10 dikali 3 jadi 30. Nah, ini kita sederhanakan. Jika ada yang bisa dikelompokkan dan dioperasikan, kita operasikan. Kita lihat X kuadrat, ini variabel yang berpangkat 2, hanya satu, tidak ada temannya, jadi kita biarkan X kuadrat. Kemudian variabel X di sini ada 3 dan 10, 3X dan 10X kita jumlahkan karena memiliki variabel yang sama. 3 tambah 10 13X ditambah 30 karena tidak memiliki teman, sehingga langsung kita tuliskan 30. Jadi ini hasilnya. Lalu ada contoh lain yang sukunya negatif. Ada satu contoh, misalnya X min 2 dikalikan dengan X plus 7. Caranya sama seperti tadi, X dikali X, X kuadrat, X dikali 7 tambah 7X, kemudian 2. Nah, ini kita harus perhatikan baik-baik. 2 adalah negatif, minus, berarti di sini nilainya adalah minus 2. Minus 2 kita kalikan dengan X, min 2X, kemudian min 2 dikalikan dengan 7, berarti min 14. Nah, yang perlu diingat-ingat kembali dan yang harus hati-hati adalah ketika ada tanda minus. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita cari yang bisa dikelompokkan yang memiliki variabel yang sama, lalu kita operasikan. Karena di sini hanya X memiliki variabel yang sama atau memiliki teman, maka X kuadratnya kita tulis seperti biasa,
7x dikurang 2x, 5x positif, jadi plus 5x. Min 14 kita tulis kembali seperti biasa, dan ini hasilnya. Kita lanjut ke contoh pembagian dalam bentuk aljabar yang cara penyelesaiannya sama dengan pembagian bersusun biasa seperti tadi. Misalnya ada contoh x kuadrat ditambah 5x plus 300 dibagi x plus 20. Kita susun pembagiannya seperti pembagian bersusun tadi. X kuadrat plus 5x plus 300 dibagi x plus 20. Ini tidak usah bingung ya, langsung aja kita pilih satu persatu dari sukunya ini. Jadi kita ambil pertama x kuadratnya ini, x kuadrat dibagi x plus 20, yang mendekati adalah x. Nah, ini caranya karena x kuadrat berderajat 2, kemudian pembaginya berderajat 1, sehingga hasilnya harus berderajat 1. Nah, maka hasilnya adalah x. Kemudian x nya kita kalikan dengan pembagian ini, x kali x, x kuadrat, kemudian x dikali 20, 20x. Sama ya perkaliannya seperti tadi, perkalian distributif, dan kita kurangkan 0 habis 5x kurang 20x min 15x ditambah 300. Cara mudahnya kita ambil depannya ini, variabelnya ini dibagikan dengan variabel pembaginya, jadi min 15x per x, berarti kan x nya dicoret habis sisa 15, berarti sini x min 15. Kemudian kita kalikan min 15 kali x, min 15x, kemudian 15 sampai 20 min 300, kita kurangkan hasilnya 0, berarti ini hasilnya, berarti hasil baginya yaitu x min 15. Setelah pembagian ini, maka kita kemudian akan mempelajari menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Kita hapus terlebih dahulu. Langsung kita ke contohnya ya. Di sini ada pecahan aljabar 2x per 4x plus 2. Menyederhanakannya yaitu kita cari pembaginya yang bisa dibagi untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, ini kan yang bisa dibagi yaitu nilainya 2, maka pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya juga dibagi 2, jadi 2x bagi 2. Oke ya, biar gampang ya, 2x bagi 2, coret-coret dx, ini x, kemudian 4x plus 2 dibagi 2. Nah, hati-hati
pembagian dalam bentuk aljabar seperti ini, jika ada tanda penjumlahan, maka masing-masing sukunya harus dibagi. Jadi 4x bagi 2 menjadi 2x bagi 2 bagi 1. Nah, begini. Jadi hasilnya x per 2x plus 1. Nah, kemudian contoh lainnya 3x plus 6y per 9x plus 12. Nah, ini kita harus cari pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi berapa. Sebenarnya cara yang paling mudah untuk menentukannya yaitu kita cari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Kalau ini yang pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi 3. Jadi kita bagi 3 pembilang dan penyebutnya. 3x plus 6y per 3. 3x bagi 3 x, 6y bagi 3, 6 bagi 3 nya dulu tambah 6 bagi 3 nya dulu, 2 y nya tetap x plus 2y, x plus 2y. Kemudian 9x plus 12 dibagi 3, 9 bagi 3, 3 masih ada x nya, kita tulis x ditambah 12 bagi 3, 4, 3x plus 4. Dan terakhir ada A kuadrat tambah AB 4A tambah 4B. Nah, ini salah satu bentuk variabel lain ya. Dari tadi kita menggunakan variabel x dan y, ini menggunakan variabel A dan B. Jadi variabel itu bisa banyak simbolnya, bisa huruf-huruf alfabet ataupun simbol-simbol yang lain. Nah, ini caranya agak sedikit berbeda dari yang tadi. Pertama, kita kelompokkan terlebih dahulu A kuadrat plus AB, berarti ini kita faktorkan menjadi A dalam kurung A ditambah B, karena ini A kuadrat artinya A dikali A. Kemudian di sini kita contohkan, ini kita tuliskan ya, A kuadrat jadi A kali A ditambah A kali B, berarti yang sama A, jadi A nya kita keluarkan, kemudian di sini masih sisa A lagi, A di sini sisanya B. Nah, ini namanya pemfaktoran. Kalau kita balikan, kita kalikan lagi, A dikali A kuadrat, A dikali B, AB.
Kemudian yang penyebutnya juga sama, 4A plus 4B. Yang sama adalah 4, berarti 4 kita keluarkan, dan sisanya A plus B. Berarti ini yang sama, pemilihan penyebutnya adalah A plus B. A plus B, jadi kita coret, sehingga bentuk sederhananya adalah A per 4. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar, maka sekarang kita coba latihan soal mengenai pengoperasian bentuk aljabar dalam bentuk pecahan, kemudian disederhanakan. Ya, kita hapus terlebih dahulu. Oke, contoh yang pertama. Per 3x ditambah 8 per 3x. Ini caranya sama seperti penjumlahan biasa, penjumlahan pecahan biasa, yaitu menyamakan penyebutnya, kemudian dijumlahkan pembilangnya. Ini karena penyebutnya sama, sudah sama, maka bisa langsung kita jumlahkan. Kita tuliskan terlebih dahulu penyebutnya 3x, 10 ditambah 8 sama dengan 18 per 3x. Dari 18 per 3x, penyebut dan pembilangnya sama-sama bisa dibagi 3, maka kita bagi 3 untuk menyederhanakannya. 18 bagi 3 6, 3x bagi 3x, 6x. Kemudian contoh nomor 2. Ini sebenarnya sedikit lebih rumit, cuma prinsipnya sama seperti tadi, tinggal kita aplikasikan. Nah, karena ini penyebutnya belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Cara mudahnya adalah dengan mengalihkan penyebut pertama dengan penyebut kedua. Kita tulis terlebih dahulu A-1 dikali A plus 2. Kemudian ini dibagi ini, hasilnya kan ini A plus 2 dikalikan dengan pembilang, berarti 2 dikali A plus 2 dijumlahkan, penyebut dibagi A plus 2, hasilnya A-1 dikalikan 4 dikali A-1. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kalikan secara distributif, yaitu 2A 2 dikali A plus 2, ini 2A plus 2 kali 2 4 ditambah 4 dikali A 4A, 4 dikali minus 1, ini 4. Ini kita lihatkan saja dulu. Ini sama, kita kelompokkan dengan variabel yang sama. 2A ditambah 4A jadi 6A. 6A plus 4 ini 0. A-1
1 A plus 2. Nah, di sini saja sudah bisa, sudah benar. Kemudian contoh terakhir, empat A per 3S dikurang 4 per 2X sama dengan ini. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Menjadi ini bisa kita kalikan atau kita mencari KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. Itu 6X. 6X bagi 3X, 2 kali 4A, 8A. Kemudian dikurang 6X bagi 2X, 3 kali 4, 12. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. Berarti 8A dibagi 2, 4A, 12 bagi 2, 6 dibagi 2, 3, berarti 3X. Ini sudah bentuk sederhana. Baik, sekian materi dari aljabar untuk kelas 7 SMP. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diamalkan, dimanfaatkan, dan bisa membawa keberkahan ilmunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.